Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanif Fadil Halim dengan NIM 07319.026. Di sini saya akan menjelaskan di tugas 1 mekanika batuan mengenai yang pertama ada pendahuluan di mana mekanika batuan adalah cabang dari ilmu geoteknik yang mempelajari sifat fisik dan mekanik batuan serta respon batuan tersebut terhadap gaya eksternal. Pemahaman tentang mekanika batuan sangat penting dalam berbagai aplikasi teknik, terutama dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, terowongan, dan bendungan. Dan gedung bertingkat selain itu, mekanika batuan juga memiliki peran penting dalam kegiatan eksplorasi bahan galian, mitigasi bencana alam, serta pengelolaan sumber daya alam yang ada di bumi, yang ada di dalam bumi. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, di mana menjelaskan tentang kondisi batuan di Indonesia pada zaman kuarter. Batuan yang belum terkompaksi adalah batuan yang belum mengalami proses pemadatan yang cukup untuk mengikat partikel-partikel penyusunnya menjadi massa yang keras dan rapat. Batuan semacam ini umumnya ditemukan dalam sedimen yang belum mengalami kompaksi atau litifikasi penuh. Banyak jenis batuan sedimen yang masih berada dalam kondisi ini, yang sebagian besar terdiri dari pasir, lempung, kerikil, dan beberapa endapan vulkanik. Keadaan batuan ini sangat mempengaruhi oleh faktor geologi dan lingkungan tempat batuan tersebut. Kemudian, batuan terbentuk dalam periode kuarter mencakup ada dua subperiode utama, di mana yaitu Pleistocene dan Holosen. Periode ini langsung sekitar 2,6 juta tahun yang lalu, sehingga saat ini dan dikenal dengan adanya pembekuan es besar-besaran. Ada beberapa jenis batuan kuarter, di mana yang pertama ada pasir. Batuan pasir adalah batuan yang berjenis batuan sedimen yang sering terbentuk selama masa kuarter. Pasir terbentuk dari pelapukan batuan yang lebih tua dan diangkut oleh angin, air, atau es. Pasir kuarter memiliki butiran yang relatif besar dan kering, serta eh, terlihat padat formasi di sungai, delta, dan pantai. Kemudian ada lempung, di mana lempung terbentuk dari endapan mineral halus yang disebut klastik. Kemudian yang terakhir ada kerikil, di mana kerikil ini terbentuk dari batuan tererosi dan hancur menjadi potong-potongan besar yang lebih besar. Kemudian ada ciri-ciri batuannya, di mana yang pertama ada struktur poros, yaitu batuan yang belum terkompaksi biasanya memiliki struktur poros atau berpori. Ini berarti batuan memiliki banyak ruang atau seperti pori-pori. Kemudian ada kemampuan menyerap air, di mana batuan yang belum terkompaksi cenderung memiliki kemampuan menyerap air yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah ketahanannya terhadap erosi. Batuan yang belum terkompaksi lebih mudah terkena erosi atau terkikis oleh air, angin, atau gaya lainnya. Kemudian ada contoh batuan di Indonesia pada zaman kuarter, yaitu yang pertama ada di daerah delta atau sungai, biasanya di daerah Jawa Barat, Sumatera, biasanya juga ada endapan pasir, lempung, dan banyak ditemukan di berbagai di berbagai daerah seperti di Sumatera, yaitu letaknya di Sungai Musi, kemudian ada di Jawa Barat, ada di Citarum. Kemudian vulkanisme, di mana daerah vulkanik seperti di Jawa atau Sumatera banyak ditemukan endapan vulkanik seperti abu vulkanik dan lapilli yang terbentuk akibat letusan gunung api yang belum terkompaksi. Salah satunya adalah di gunung berapi yang menghasilkan lapisan vulkanik dan di sekitarnya. Kemudian ada kondisi Indonesia, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah kondisi Indonesia di eh, daerah tropis atau khatulistiwa, di mana Indonesia terletak di kawasan tropis di sekitar garis khatulistiwa. Proses geologi dan formasi batuan di wilayah ini letak geografi Indonesia yang berada di antara 6 lintang utara dan hingga 11 lintang selatan, serta didominasi dengan iklim tropis, mempengaruhi secara signifikan berbagai aspek geologi dan kehidupan di dalamnya. Kemudian ada posisi geografis Indonesia di dalam kawasan tropis khatulistiwa,
yaitu Indonesia terletak di antara samudra besar yaitu Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Kemudian geografis ini membuat Indonesia menjadi negara yang menjadi iklim tropis dengan ciri khas cuaca yang panas dan lembab sepanjang tahun. Posisi ini dekat dengan garis khatulistiwa mengakibatkan negara ini memiliki variasi suhu yang terlalu ekstrim sepanjang tahunnya. Kemudian iklim tropis dampaknya pada di Indonesia yaitu adalah sangat mendukung proses geologi seperti pelapukan, pengendapan, dan degradasi batuan. Nah, ada beberapa ciri utama di batuan yang dipengaruhi oleh iklim tropis yaitu pembentukan sedimen di mana wilayah tropis terutama di sepanjang aliran sungai atau kawasan pesisir banyak terbentuk batuan sedimen. Kondisi iklim yang panas dan lembab mendukung pengendapan material yang cepat seperti pasir, kerikil, dan tanah liat. Kemudian ada pelapukan kimia di mana pelapukan kimia ini adalah proses penghancuran batuan yang disebabkan oleh reaksi kimia antara batuan dan air yang mengandung senyawa tertentu. Di Indonesia, iklim tropis eh, dengan curah hujan yang tinggi menyebabkan pelepakan kimia yang berlangsung lebih cepat. Proses pelepakan ini mempengaruhi beberapa batuan beku, sedimen, dan vulkanik. Contohnya ada batu granit dan batu pasir. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada Ring of Fire di Indonesia. Bisa dilihat pada gambar ini, terdapat beberapa gunung api yang mengelilingi dari ujung Pulau Sumatera sampai dengan ujung Pulau Sulawesi, di mana letak Ring of Fire ini adalah diakibatkan oleh Indonesia pergeseran lempeng yang berada di seluruh jalur antara Sumatera sampai dengan Sulawesi. Maka dari itu, Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan mineral, batuan, karena gunung api di Indonesia juga sangat banyak. Bisa dilihat juga pada gambar ini ada beberapa gunung berapi yang terjadi karena pergeseran lempeng. Oke. Kemudian penyebab aktivitas vulkanik di Indonesia ini ada subduksi lempeng di Indo-Australia, yaitu berada zona subduksi lempeng Indonesia yang bergerak ke arah utara dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Proses subduksi ini menyebabkan lempeng Samudra Indonesia dan Australia. Kemudian ada pemisahan lempeng laut. Selain proses subduksi, beberapa gunung berapi di Indonesia juga mempengaruhi pergerakan lempeng tektonik di dasar laut, seperti terjadi di sekitar Palu Sunda dan Selat Sunda. Kemudian kita masuk bencana yang ada di Indonesia. Bencana di Indonesia ini sangat rawan. Kenapa? Karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat unik karena dikelilingi oleh eh, lempeng-lempeng dari berbagai benua atau berbagai daratan. Nah, eh, ada wilayah di Indonesia yang rawan gempa atau rawan bencana, yaitu ada di Sumatera, yaitu rawan gempa, tsunami, letusan vulkanik. Kemudian selain di sana juga ada di Bali dan di Nusa Tenggara yang rawan gempa dan rawan tsunami. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.